Kabupaten Madiun memiliki kesenian tradisional yang unik dan menarik yaitu dungkrek. Kesenian tradisional asli asal Kecamatan Mejayan ini telah menjadi kesenian khas Kabupaten Madiun. Berikut adalah hasil penelusuran Nganjuk TV di salah satu penggiat dan pelestari kesenian tradisional Sanggar Seni Dungkrek karya Taruna Budaya Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sekarang berada di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Di lokasi ini kami akan mencari tahu sejarah cikal bakal seni tradisi dongkrek yang menjadi seni khas. Kami akan menemui salah seorang penggiat dan pelestari seni dongkrek ini yang konon menurut ceritanya saat itu sebagai tolak bala atau untuk menolak pagebluk. Seperti biasa, kami dari Nganjuk TV ditemani oleh seorang host yaitu Aristrio Effendi yang nanti akan mewawancarai kepada penggiat dan sekaligus pelestari seni tradisi dongkrek. Mari ikuti perjalanan Nganjuk TV untuk penelusuran situs sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Madiun. Kesenian dongkrek merupakan perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada beberapa jenis topeng yang digunakan yakni topeng Mbah Palang atau orang tua, topeng Putri Ayu atau Roro Ayu, topeng raksasa atau genderuwo, dan lain-lain. Mohon maaf Pak, ganggu. Kali ini kita mencoba ingin tahu sejarahnya perjalanan atau mulai awal babat dari cerita seni dongkrek itu. Dan kali ini kita sudah ketemu dengan beliau, seorang pelestari seni dongkrek. Kita buka semuanya bagaimana penyampaian dari Bapak Jumanto yang sebagai pelestari seni dongkrek. Pak, minta tolong bisa diceritakan mulai dari awal sampai hingga sekarang tentang perjalanan atau cerita awal mulai dari seni dongkrek. Ya, makasih ya. Jadi kita adalah selaku pemeran dari seni, pelestari seni dongkrek Mejayan atau Caruban khususnya. Itu di era tahun 1700 sekian sampai 1800 sekian adalah yang mendirikan atau yang bikin adalah Raden Temenggung Prawiro di Puro yang ada di sekarang makamnya ada di belakang Pasar Burung Mejayan, khususnya Pandian. Nah itu sampai sekarang itu masa-masa itu karena ada pagebluk. Di tahun itu ada wabah penyakit. Setelah itulah dongkrek itu yang berasal dari beduk sama korek. Alat musiknya seperti itu untuk dikelilingkan di wilayah Caruban atau sekitarnya dan sekitarnya. Terus setelah itu pagebluk itu dengan adanya dongkrek itu alhamdulillah pagebluk zaman itu langsung akhirnya tidak ada masalah, bisa redem seperti biasanya. Terus sampai sekarang itu dongkrek itu kesenian dongkrek itu sempat tenggelam Pak, tidak sampai sekarang sempat tenggelam. Sekarang era-era sekarang itu sekarang muncul lagi. Yang saya tahu zaman dahulu ada pelestarinya Pak Denji, Mbah Denji yang ada di Banyukambang, sekarang almarhum.
Dan dongkrek itu sekarang yang punyanya Pak Denji yang lama itu ada di wilayah Desa Buburan. Ada di turunnya atau keturunan dari Mbah Lurah Malang itu yang saya tahu. Atau mungkin Pak, kayak hingga sekarang apakah sudah dipatenkan atau gimana oleh pemerintah daerah seni dongkrek? Alhamdulillah sampai sekarang sudah Pak. Jadi sekarang kesenian dongkrek sudah dipatenkan oleh Kabupaten Madiun. Dan kesenian dongkrek sekarang itu sudah banyak kreasi Pak. Jadi sekarang itu dongkrek tidak monoton seperti mistis Pak. Jadi di tempat kita mempunyai kesenian dongkrek, Karya Taruna Budaya adalah suatu wadah untuk mengangkat atau menguri-nguri budaya dongkrek itu untuk biar dilihat oleh masyarakat banyak, dikenal oleh masyarakat banyak, khususnya Indonesia. Itu Pak, apakah dalam pengertian dulu mungkin hanya sebatas untuk ngurusi pakai blok ya? Iya. Kalau sekarang udah mulai era zaman sekarang, apakah Iya. masyarakat itu jarak ada waktu atau mungkin ada masyarakat yang ingin tahu apakah peran itu sewaktu-waktu bisa diperankan, mungkin ada acara-acara khusus masyarakat atau desa, acara babat desa atau mungkin nyadran itu bagaimana? Apakah seperti itu? Iya Pak, jadi sekarang tuh dongkrek, khususnya dongkrek itu sudah masyarakat banyak mengenal Pak. Jadi mulai bersih desa, kegiatan-kegiatan kabupaten atau kegiatan dari provinsi itu sudah masuk Pak. Jadi di tempat kita ini ada Pak, Sanggar Karya Taruna Budaya itu adalah menaungi dari tukang becak secaruban. Terus kesenian dongkrek Karya Taruna itu di sini untuk mengumpulkan atau silaturahmi, untuk mengumpulkan, untuk biar mengenang dengan adanya kesenian dongkrek itu. Kita jangan sampai lupa dengan sejarah. Gitu, Pak. Jadi era-era sekarang itu sudah, khususnya di sini, sanggar di sini adalah sudah banyak kreasi Pak, untuk dongkrek bersolawat, untuk dongkrek kreasi itu di sini sudah ada. Berarti budaya dongkrek ini tidak hanya sebatas di mistis, tapi ada mungkin berkolaborasi dengan seni-seni modern atau kolaborasi dengan seni-seni solawatan seperti itu juga masih bisa. Masih bisa Pak. Jadi dongkrek itu sebetulnya musik yang mudah dipelajari dan mudah dilakukan Pak, sebetulnya. Dan tabuhannya seperti itu aja, cuma sekarang ada tambahan dari saron, dari gong itu untuk apa? Ya, apa? Kolaborasi. Nah, ini gue sing masuk akhir minggu lagi gitu. Jadi dongkrek sekarang untuk di teknisnya sudah banyak mengalami kolaborasi Pak. Campuran iya. Jadi kita itu juga merangkum dari seni-seni lain. Tapi seni aslinya tidak luntur ya. Tidak luntur Pak. Walaupun ada tambahan-tambahan untuk biar masyarakat itu biar kita bisa menerima. Iya, bisa menonton. Iya, bisa. Jadi kesenian dongkrek itu tetap kita pakemnya tetap ada Pak. Jadi pembuka dongkrek itu ada musik pembuka itu tetap kita dongkrek. Lah berikutnya kita itu menyesuaikan dengan adanya pertumbuhan zaman ini Pak. Jadi untuk dakwah pun dongkrek itu bisa. Untuk kegiatan pagebluk itu bisa, untuk apa namanya lagi? Nek siawak niku napa? Ruwatan itu juga bisa. Apa? Ya. Dari kesenian dongkrek ini ada berapa jumlah tokoh yang main, yang khusus pemain itu, terus ada berapa topeng yang dimainkan mulai dari awal sampai akhir, dan bentuknya juga mungkin nggak sama. Karakter gimana Pak? Mungkin bisa menyampaikan karakter setiap topeng atau pelaku. Iya, jadi gini Pak, topeng-topeng yang ada di dongkrek, yang satu adalah buto Pak. Ya, buto. Buto itu adalah suatu watak dari manusia, keangkaramukaan manusia. Terus kedua ada perot. Perot adalah kalau di pewayangan itu seperti sembuni, yaitu gimana ya? Adu lomong kono mengadu domba.
Terus di situ ada seorang putri. Putri adalah suatu perbuatan yang baik. Terus di situ ada orang tua yang membawakan, ada dia itu ada suatu sesepuh atau kalau sekarang itu yang namanya kiai atau apa ya, ini sepuh Pak. Ini sepuh apa? Ya, selaku penutur. Jadi sebagai tukang tutur-tutur nih loh Pak. Sebagai tutur-tutur nih loh. Nah itu Pak. Jadi di sini ada Tito, ada Perot, ada Putri, ada Mbah Mek gitu. Jadi ada empat. Tokoh utamanya ada Pak. Tokoh utama ada. Ya, Terus selanjutnya Pak, ketika dalam pelaku ya, ya. apakah juga menggunakan kayak hanya sebagai nari? Apakah juga ada suara atau juga ada menceritakan cerita perjalanan kehidupan atau menceritakan perjalanan seorang tokoh peristiwa yang lalu? Apa seperti itu juga? Jadi dongklek itu di sini ini sekarang banyak perubahan Pak. Perubahan adalah di sini kalau ada suatu kegiatan suatu desa itu temanya apa? Jadi di suatu cerita di desa tersebut itu bisa diletakkan dari dongklek itu. Jadi dongklek itu simpel kan loh. Luas ya, luas bisa diceritakan atau di pengajian itu juga bisa diceritakan sebagai kiai, sebagai santri, sebagai setan atau jin demit yang mengganggu santri-santri itu bisa. Jadi gini Pak, dongklek itu luas saja. Enak ditaruh di mana aja itu bisa Pak, sebetulnya. Cuma sekarang itu banyak tradisi yang kalau di wilayah kita ada dongklek, kalau di Ponorogo ada reok. Nah itu kan banyak tugu-tugu ya. Kalau di Caruban kan khususnya Kabupaten Madiun kurang lah ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya ini nanti Kabupaten Madiun bisa membangun tugu dongklek selaku sejarah identitas Kabupaten Madiun. Oke, mungkin apa harapan Bapak dongklek ini biar lebih maju di daerah situ? Kita berharap kepada masyarakat khususnya untuk melestarikan dongklek untuk Kabupaten Madiun khususnya. Mudah-mudahan di Kabupaten Madiun ini bisa berdirilah ikon. Kita mempunyai kesenian yang selama ini hanya dilihat sebelah mata. Mudah-mudahan dengan adanya dongklek ini kita bisa dikenang oleh masyarakat luas khususnya Indonesia atau khususnya sampai luar negeri. Mudah-mudahan Kabupaten Madiun bisa semakin tertimpan dengan kesenian dongklek ini. Tanpa sejarah kita tidak bisa apa-apa. Janganlah melupakan sejarah. Tanpa sejarah kita tidak mempunyai kenangan. Pemirsa, kali ini kita barusan selesai ketemu dengan beliau, seorang pelestari seni dongklek yang ada di wilayah Pejayan sini, Wono Asri khususnya di Kabupaten Madiun. Jelas kita baru selesai tahu tentang sejarah berdirinya atau mungkin pertama kali adanya seni dongklek. Dan kali ini kita coba biar lebih tahu, lebih dekat, kita coba dengan beliaunya, kita ingin tahu bentuknya dan aslinya dan bagaimana cara melakonkan seni dongklek menggunakan alat dari dongklek itu sendiri. Itu terus dengan kami penulisan sejarah di wilayah Madiun. Kesenian dongklek diperkirakan lahir antara tahun 1880-an di wilayah Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongklek digagas oleh Raden Tumenggung Prawirodipuro, seorang bupati Caruban masa itu. Kemudian diteruskan oleh anaknya bernama Raden Ngabehilo Prawirodipuro yang saat itu menjabat sebagai palang atau setingkat Demang. Selanjutnya, seni dongklek dilanjutkan oleh anak keturunan dari Raden Tumenggung Prawirodipuro. Setelah host Ngaju TV Aris Trio Effendi tadi bincang santai bersama penggiat sekaligus pelestari seni tradisi dongklek, seni khas asli Kabupaten Madiun. Kali ini
kami akan melihat dari dekat seperti apa buah musik dari seni tradisi dongkrek tersebut yang ada di dalam rumah penggiat seni tradisi dongkrek tersebut. Dari dekat kita lihat dan kita cari tahu seperti apa, bagaimana cara memainkannya. Mari ikuti terus perjalanan Nganjuk TV di wilayah Kabupaten Madiun. Ini sudah ketemu dengan Pak Lurah yang sebagai pimpinan paguyuban seni dongkrek ya. Nah, kita coba untuk bertanya-tanya tentang masalah mulai alat hingga topeng-topeng yang akan dimainkan. Pak, Ya. bisa menyampaikan alat-alat apa saja yang dimainkan untuk seni dongkrek ini? Korek ya. Ya. Satu adalah korek, yang pertama korek ini. Korek. Ya, korek. Terus di sini ada beduk. Oh, ini beduk. Ya, Jujur. beduk, Pak. Beduk. Nah, dongkrek Madiun dikasih. Ya. Yang lain, Pak? Gong ini adalah apa itu dari gabungan dari alat-alat dongkrek ini. Terus ini cuma tambahan ini. Sebetulnya hanya ini. Tapi yang apa, Pak? Apa? Yang pertama. Yang musik yang asli yang pakemnya itu hanya berapa, Pak? 1, 2, 3, 4. Hanya 4. Iya. Itu pakemnya ya. Pakem. Terus itu berarti hanya 4 orang ya Jalan. yang Yang melakukan. Ya. Terus Pak, ini kan alat musiknya. Iya. Terus yang kayak topeng-topeng itu coba Iya. bisa Iya. topeng. Iya. Kita langsung aja ke lihat topeng. Iya. Di sini ada beberapa topeng yang kita miliki adalah suatu karakter dari manusia ini, Angkara Murka. Oh, yang itu ya? Ya, buto ini kan buto ini. Terus mungkin selain buto, Ini perot. Ini perot? Ya, ini kalau orang Jawa namanya tukang adu-adu atau mengadu domba. Ya, ini seperti ini. Di sini suatu karakter manusia yang baik, selaku yang tri. Ya. Terus ini bahwa ada suatu ditutur, ada tuntunan sepuhnya itu. sesepuh ya sebagai tuntunan yang memberi saran pendapat untuk semua masyarakat. Bisa nggak nyontohkan gimana cara untuk menggunakan makainya gimana, Pak? Iya. Bahwa Iya. Pak, Sampaikan dong. ini cuma ini aja pakai Terus setelah dipakai, Pak, gerakan-gerakannya gimana? ini tersendiri-sendiri Pak. Iya. Jadi kalau Mbak Wek ini gandengannya sama teken. Oh, teken. Ya, ada teken. Oh, ada. Ya, teken itu. Ada teken. Terus putri ini ya seperti perempuan, nari-nari biasa ya. Saya ini teken itu kenalik. Jadi ini gue paling mau dari mana kawat putri. Berarti ya setelah ini sebelum dipakai, apakah ada acara khusus untuk ritual sebelum dipakai untuk kegiatan ini? Kan gini Pak, jadi kita di kesenian Karyo Taruna Budaya khususnya Desa Budulan ini adalah kita lihat acaranya Pak. Acaranya ini seniman biasa atau ritual, jadi seperti bersih desa atau nyadranan. Kita mau memakai ini sudah ada ritual tertentu dari kita. Terus kalau kesenian biasa sholawat kita cuma biasa aja, tidak ada ritual-ritual tertentu. Kalau acara ritual untuk keagamaan ya? Keagamaan. Apakah itu juga dipakai kalau menggunakan alat? Dipakai Pak, juga dipakai. Dan karakter ini kalau di Islam ada jin, setan, pariawan, kan gitu lagi. Dan ini adalah sifat-sifat. Kalau ini nanti kiai, ini adalah maroh. Bukan apa ya? Oh, enggak apa-apa Apa Pak, ya? bebas ini kalau ini. Menurut saya ini contoh salah satu perempuan ini
filosofinya itu seorang perilaku yang positif, yang bagus dan baik sebagai manusia pada umumnya. Beda dengan yang seperti ini, sebelah ini beda, karakter bentuknya juga sama. Biasanya kalau ini di era Orde Tua, bentuknya seperti Kalamakara, jadi negatif, seorang buto. Jadi watak keras seperti ini. Kita yang bisa membedakan ini. Awalnya Dungkrek diciptakan pertama kali sebagai media penggusur pagebluk atau wabah penyakit di masa sekarang. Dipercaya pagebluk yang pernah mewabah di Kabupaten Caruban saat itu dapat ditolak menggunakan bunyi dung dan krek. Sehingga nama Dungkrek berasal dari suara alat-alat musik yang digunakan, berupa bunyian dung yang berasal dari beduk atau kendang, sedangkan krek yang berasal dari bunyian berupa kayu berbentuk persegi. Pada salah satu sisinya terdapat tangkai kayu yang bergerigi sehingga saat digesek akan berbunyi krek-krek. Dari bunyi-bunyian tersebut, akhirnya kesenian ini disebut Dungkrek. Dalam perkembangannya digunakan pula alat musik lainnya berupa gong, kenong, kentongan, kendang, dan gong beri. Setiap tahun bertepatan bulan Suro, seni tradisional Dungkrek khas Kabupaten Madiun ini dimainkan dengan cara dikirap keliling kampung dengan maksud untuk mengusir pagebluk. Sekian dari kami setelah kita berbincang-bincang dengan sesepuh dari paguyuban seni Dungkrek. Kita sudah tahu semuanya dari seni dan budaya dan mulai dari awal. Itu terus jalan kami tulisan sejarah di wilayah Madiun khususnya seni Dungkrek. Dari Madiun, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.